Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat saya yang berada di jajaran Ansor, NU, maupun kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang berada di negeri jiran, saya mengucapkan terima kasih sudah menghadiri atau berpartisipasi dalam acara ini. Spesial ya untuk sahabat saya Erwin Mahrus. Ini beliau sudah lama sekali tidak jumpa beliau nih. Jadi dengan beliau lah nanti saya akan bercerita banyak persoalan bagaimana sampai muncul sampai terbitnya buku Syekh Ahmad Khotib Sambas ini. Kemudian saya hormati juga Bang Adnan, beliau adalah senior saya di IAIN dulu Stein ya. Kemudian kawan-kawan yang lain, terima kasih kepada Ansor ya yang memfasilitasi webinar ini. Dan terus terang saya yang pertama kali nih menjadi narasumber dalam webinar. Ya maklumlah saya lebih banyak aktif di dunia YouTube. Jadi kalau dunia ini saya tidak begitu terlihat asing mungkin. Baiklah kawan-kawan, saya tidak berbicara konten dari siapa Ahmad Khotib Sambas. Saya hanya ingin bercerita bagaimana kami mendapatkan kitab dari Fathul Arifin yang sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia mungkin. Itu berawal dari kami dengan Erwin yang mencoba melakukan sebuah pencarian yang rasanya awalnya tidak masuk akal gitu. Tidak masuk akal. Kemudian akhirnya kita mendapatkan kitab itu. Berawal, ini saya mulai ceritanya, berawal ketika itu kawan-kawan Erwin, Edi Kusnan Hadi ya, waktu itu beliau sekarang mungkin udah di Jawa sekarang. Kemudian ada beberapa kawan lagi dari NU ketika itu mencoba menjelaskan bahwa Kiai Said Agil Siraj sering mengutip bahwa Martin van Brunensen, beliau sering mengatakan ada kitab Syekh Ahmad Khotib yang namanya Fathul Arifin. Tapi beliau tidak tahu, tidak pernah melihat wujud dari kitab itu. Jadi ketika itu saya baru menjadi wartawan Ekuator ketika itu tahun 2001. Di akhir tahun 2001. Lalu saya dan Erwin ini mencoba berinisiatif. Dari mana memulai mencari kitab ini? Nah ini. Jadi ketika itu libur mau lebaran, kemudian kantor juga libur. Saya coba pakai motor Vespa ketika itu. Motor Vespa, saya dan Erwin itu berangkat menuju kampung dia dulu, yaitu di Tebas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Dari situ berawal kami melakukan pencarian kitab ini. Lalu bagaimana memulainya? Salah satu cara yang melakukan adalah menanya ke orang-orang alim yang ada di Tebas ketika itu. Ditanya, dikunjungi dari rumah ke rumah, sampai ketika itu ingat jam 11 malam kalau tidak saya Erwin ya. Jam 11 malam itu kami masih ngedor pintu orang. Apakah tahu dengan Ahmad Khotib Sambas? Itu digedor pintu satu-satu. Rata-rata tidak tahu. Akhirnya dari Tebas ya. Lalu kami melanjutkan perjalanan sekaligus balik kampung. Erwin saya ajak balik kampung. Kebetulan lebaran, lalu di sana saya mencoba bertanya dengan guru-guru saya. Ada salah satu guru saya yang mengatakan almarhum ayahnya itu adalah seorang alim. Lalu kita tanya, apakah kenal dengan anaknya? Ya maksudnya anaknya kita tanya, apakah kenal dengan Ahmad Khotib Sambas? Beliau juga tidak tahu dengan Ahmad Khotib Sambas itu. Hampir semua orang Sambas itu tidak tahu. Siapa itu Syekh Ahmad Khotib Sambas itu tidak tahu. Tapi dari petunjuk guru saya yang di kampung itu, ada anaknya itu yang kuliah, yang sekolah di Mesir. Namanya Haji Mahsub, yang sekarang menjadi imam
besar di Masjid Mujahidin. Tapi beliau tidak ada di kampung ketika itu. Dari beliau coba kunjungi beliau ada di Selakau. Nah, ini mulai masuk ceritanya. Beliau tuh ada di Selakau, waktu itu dia menjadi guru SD. Guru SD di Selakau, coba kalian ke sana. Jadi jarak dari kampung saya ke Selakau itu sangat jauh. Jadi saya dengan Erwin dengan motor Vespa boncengan ketika itu, Vespa tahun 79 ya, Vespa sangat butut sekali. Jadi kita meluncur dari kampung saya di Simpang 4, sekarang Kecamatan Tengaran ya, dulu Kecamatan Teluk Kramat. Dari Simpang 4 itu kita meluncur pakai Vespa menuju Selakau, Kecamatan Selakau. Rumahnya yang pertama kita incar adalah Haji Masuknya. Kita ketemu dengan beliau. Kita tanya beliau apakah kenal dengan Syekh Ahmad Khotib Sambas. Dia tidak tahu dan baru kali itu dia mendengar nama Syekh Ahmad Khotib Sambas. Jadi benar-benar tidak tahu. Tapi dari Haji Masuk ketika itu beliau mengatakan coba kalian ke rumahnya muridnya Haji As'ad ya. Sorry saya agak lupa namanya. Beliau itu adalah penghulu masjid. Coba kalian tanya ke beliau. Siapa tahu dia tahu. Jadi saya dengan Darwin lalu mengunjungi rumah yang dimaksud. Dan kita bertamu dan kita menyatakan keinginan ingin mengetahui apakah kenal dengan Ahmad Khotib Sambas ketika itu. Dia tidak banyak berkata ketika itu, lalu dia masuk ke dalam rumahnya. Kami waktu itu duduk di depan. Dia masuk ke dalam rumahnya, lalu membawakan kitab yang tadi dipamerkan oleh Bang Erwin. Dan kitab yang kita nikmati hari ini adalah kitab itulah dia. Jadi saya sampai merinding ya. Sekarang kalau bercerita ini merinding bulu-bulu saya. Dan dia membawa kitab itu yang masih di dalam plastik. Apa yang disampaikan beliau? Ini yang kita cari, kata dia. Begitu dibaca oleh Erwin, inilah kitabnya. Jadi dari situ kita minta izin untuk mengkopi kitab tersebut. Lalu setelah itu kita kembalikan ke beliau. Informasinya katanya diserahkan ke pemerintah Kabupaten Sambas. Dari situlah pencarian kita benar-benar sesuatu yang awalnya tidak mungkin, ternyata Allah memberikan jalan, kita petunjuk kalau kita cari itu benar-benar ada kitab itu. Dan alhamdulillah ya dari kitab itu akhirnya kita masukkan dalam kitab, dalam buku yang kami tulis bertiga itu, dan cetakan pertama itu 1000 kalau tidak salah. Dan kita melakukan bedah buku, dan mungkin bedah buku yang terbesar yang pernah ada di Kalimantan Barat. Karena hanya satu-satunya pernah digelar di Hotel Kartika. Tamunya luar biasa ketika itu, ramai sekali, penuh. Dan itu menunjukkan bahwa keingintahuan masyarakat Kalimantan Barat tentang beliau. Satu yang saya merasa bangga ya dari buku yang kami tulis bersama Erwin dan Edi Kusnan Hadi, dari Ahmad Khotib yang dulunya tidak dikenal di Sambas, tidak dikenal sama sekali, sekarang alhamdulillah sudah ada haulnya. Saya ucapkan terima kasih ke Bang Adnan. Ternyata beliau, kalau kami hanya memperkenalkan ya di awal ya, memperkenalkan siapa Syekh Ahmad Khotib Sambas, ternyata Bang Adnan melanjutkan dari ajaran beliau. Ini salah satu step-step yang luar biasa. Dari yang tidak dikenal sama sekali, sekarang Syekh Ahmad Khotib Sambas itu sudah ada haulnya. Setiap tahun sudah ada diperingati oleh masyarakat Kabupaten Sambas. Dan perlu diketahui bahwa sampai saat ini masih banyak orang mencari buku Syekh Ahmad Khotib Sambas. Kebetulan di laptop saya ini masih ada master dari buku tersebut. Jadi kalau kawan-kawan ingin minta, insya Allah akan kita kirim. Mungkin ini yang berikutnya ya, dari buku ini
sorry, saya sedikit tambahkan. Sebenarnya buku ini adalah awal dari sebuah penelitian kami. Awal ya. Ada semestinya penelitian berikutnya yang mungkin lebih representatif. Kita waktu itu mengajukan proposal ke pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, ternyata tidak direspon, tidak ada respon dengan baik, dan ketika itu saya bertugas di Kabupaten Landak. Dari sana tiba-tiba muncul ada informasi bahwa ada kawan SMS, nyamanlah kalian, proposal kalian sudah terima. Begitu kami lihat ternyata bukan kami yang menerimanya, tapi orang lain. Jadi ada orang yang memanfaatkan proposal penelitian lanjutan dari Syekh Ahmad Roti Sambas ini untuk kepentingan pribadi. Tadi itu sempat saya muat di berita korannya, ibaratnya gini Pak, proposal dari kami tapi orang lain yang menikmatinya. Dan itu ada, beritanya ada sama sekali. Dari semenjak itulah saya tidak lagi mengikuti bagaimana kelanjutannya. Kami anggap ya udahlah. Saran saya memang Ansor kalau memang ini lebih representatif, kita lanjutkan penelitian berikutnya. Kita sudah waktu itu sudah merencanakan penelitian itu sampai ke Mekah. Karena di sanalah jejak-jejak beliau itu ada. Kita juga menemukan keluarga beliau yang ada di Singkawang. Di dalam buku itu ada foto-foto beliau, foto-foto dari keluarga beliau, dan kita banyak mendapatkan dokumen dari keluarga keturunan dari Syekh Ahmad Roti Sambas itu. Kalau mau lebih bagus lagi, memang penelitiannya itu ada di Mekah. Kira-kira begitulah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih serunya mungkin dalam tanya jawab berikutnya. Kalau soal isi itu Pak Erwin lah yang lebih paham. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.